Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliawati Suyatna dengan nomor NPM 221063105030. Saya akan memaparkan materi tentang himpunan. Nah, yang pertama, apa itu himpunan? Himpunan adalah kelompok benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Nah, di dalam himpunan ini ada bahasan tersendiri yang menjelaskan tentang himpunan ganda atau objeknya ada yang sama. Nah, selanjutnya penyajian himpunan. Apa saja penyajian himpunan? Di sini penyajian himpunan terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu enumerasi. Enumerasi menuliskan semua elemen himpunan di antara dua tanda kurung kurawal. Nah, yang kedua ini ada simbol baku. Yang pertama itu ada N adalah bilangan asli, Z adalah bilangan bulat, Q adalah bilangan rasional, R adalah bilangan real, C adalah himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan, di mana himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contoh notasinya, X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn merupakan gambar himpunan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Contohnya bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, penyajian himpunan yang terakhir yaitu ada kardinalitas. Kardinalitas adalah sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n elemen n. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak terhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A tersebut kardinal dari himpunan A. Notasinya NA atau himpunan dari kardinal A. Contohnya bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen, atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0, atau disebut himpunan kosong. Notasi dan contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya ada himpunan saling lepas. Adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contoh dan notasinya bisa dilihat seperti di gambar. Nah, berikutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi dan contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasi dan contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemen dari himpunan A dan B. Notasi dan contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada operasi hitungan gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Notasi dan contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada operasi hitungan komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S yang bukan elemen A. Selanjutnya ada operasi hitungan selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Berikutnya ada operasi hitungan beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak keduanya. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Untuk pembuktian ini terdapat banyak cara. Salah satunya yang pertama itu adalah pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn ini hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini juga mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Dan diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan secara formal.
Berikutnya ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Untuk contoh diagram Venn dan contoh menggunakan tabel keanggotaan bisa dilihat sebagai berikut. Sekian penjelasan video pemaparan materi himpunan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau materinya kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.